Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film psikopat Korea yaitu berjudul The Target. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sohyun yang membeli mesin cuci bekas dengan harga murah di situs jual beli online. Namun siapa sangka setelah membeli barang di situs tersebut, Sohyun mengalami kerugian karena mesin cuci yang ia beli ternyata rusak. Kemudian karena merasa ditipu, ia pun langsung memberikan ulasan negatif. Tetapi setelah memberikan ulasan negatif di situs penipu itu, hidup Sohyun berubah seketika karena diteror penipu tersebut sampai nyawanya juga ikut terancam. Lalu bagaimanakah keseruan cerita selanjutnya? Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang mahasiswa yang terlihat menjual iMac miliknya di sebuah situs jual beli barang bekas. Kemudian, ia memilih salah satu nama dengan profil wanita sebagai pembelinya, yaitu Yeon. Lalu akhirnya si mahasiswa ini meminta Yeon untuk datang ke rumahnya nanti malam untuk bisa melihat iMac-nya secara langsung. Di sisi lain, diperkenalkan seorang wanita yang bernama Sohyun, seorang desainer di sebuah biro arsitek yang sedang mengerjakan proyek di sebuah gedung. Lalu, tiba-tiba Sohyun dipanggil oleh manajernya bernama Kim. Di situ Kim seperti mengeritik hasil desainnya Sohyun. Kemudian Sohyun mengatakan akan memperbaikinya lagi. Dan sebelum Sohyun pergi, Sohyun mengatakan kepada Kim untuk tidak meneleponnya terus-menerus kecuali urusan pekerjaan. Karena diketahui Kim sendiri menyukai Sohyun dan membuat Sohyun sangat risih. Setelah itu, Sohyun pergi bersama teman kantornya yang bernama Dal. Sohyun yang bercerita kepada Dal bahwa mesin cucinya di rumah rusak. Kemudian, Dal menyarankan untuk Sohyun memanggil tukang servis. Namun Sohyun mengatakan bahwa memanggil tukang servis biayanya sangat mahal. Lalu, Dal terlihat menyarankan situs jual beli barang bekas murah kepada Sohyun. Kemudian, Sohyun pun mengatakan akan melihat situsnya nanti di rumah. Scene kembali ke mahasiswa yang sedang menunggu wanita bernama Yeon, si calon pembeli iMac-nya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dan setelah dilihat ternyata yang datang seorang pria bernama Guy. Guy ini mengatakan bahwa adiknya tak bisa datang jadi digantikan oleh dirinya. Kemudian Guy langsung melihat iMac milik si mahasiswa dan saat dia sedang melihat iMac milik si mahasiswa dan si mahasiswa sendiri terlihat mengambil tongkat di rumahnya berniat memukul. Namun tiba-tiba si Guy mengatakan akan membeli iMac-nya. Si mahasiswa ini pun merasa senang lalu meletakkan tongkatnya. Setelah itu, Guy memberikan uang kepada si mahasiswa, akan tetapi ternyata si Guy menikam perutnya berkali-kali hingga si mahasiswa ini tewas. Kemudian, si Guy mengambil HP si siswa dan mengirim pesan kepada teman siswanya, lalu mengatakan bahwa dirinya akan pergi kencan buta bersama Yeon di Busan. Dan cerita selanjutnya, Kim yang menemui Sohyun dan Dal lalu mengatakan akan membantu membetulkan mesin cuci miliknya Sohyun. Dan setelah Kim mencoba membetulkan mesin cucinya, ternyata tetap saja tidak menyala. Lalu, Dal menyuruh Kim untuk pulang pergi dari situ. Sepertinya Kim masih ingin bersama Sohyun, tapi Dal tetap menyuruhnya untuk pulang saja. Scene berpindah saat Guy terlihat foto barang milik mahasiswa untuk dijual di situs jual beli barang bekas. Dan cerita berlanjut lagi kepada Sohyun sedang di rumah melihat situs yang disarankan oleh Dal. Lalu Sohyun menemukan mesin cuci yang menampung berat 14 kg cucian dengan harga yang murah dan di keterangannya si penjual beralasan menjual harga murah karena ingin berimigrasi. Dan akhirnya Sohyun pun tertarik untuk membelinya. Kemudian mesin cuci yang Sohyun beli sudah tiba. Lalu Sohyun memanggil orang untuk membantu menghidupkan mesin cucinya yang baru ia beli. Namun ternyata mesin cucinya rusak dan tak mau menyala. Melihat itu, Sohyun sangat kesal karena telah ditipu oleh si penjual.
Di malam harinya, Sohyun mencari ID si penjual situs tersebut, tetapi Sohyun tidak menemukannya. Dan keesokan harinya, Sohyun datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dirinya telah ditipu oleh seseorang. Namun saat di kantor polisi, Detektif Na dan Detektif Jo mengatakan untuk Sohyun bersabar menunggu karena kasus tersebut memakan banyak waktu dan Detektif Na menangani kasus lain. Setelah itu, Sohyun bertemu dengan Dal dan mengatakan bahwa dirinya ditipu oleh penjual di situs yang Dal sarankan. Lalu Dal mengatakan hal seperti itu yang sudah biasa terjadi. Kemudian, Sohyun pergi ke toko mesin cuci baru untuk melakukan kredit pembayaran pembelian mesin cuci. Namun petugas di situ mengatakan tak bisa mengirimkan barangnya hari ini dan membutuhkan 5 hari untuk pengiriman. Di malam harinya, Sohyun pergi ke laundry untuk mencuci baju. Tetapi karena jaraknya agak jauh dari rumah Sohyun, Sohyun membawa pakaiannya sendiri dari tempat laundry ke rumahnya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba plastik laundrynya sobek dan baju Sohyun berserakan. Dan Sohyun pun menjadi sangat kesal. Setelah sampai di rumah, Sohyun langsung membuka laptopnya dan mencoba menemukan si penipu tersebut. Setelah berkali-kali mencari, Sohyun akhirnya menemukan ID si penipu tersebut. Lalu Sohyun memberikan ulasan negatif di setiap postingan barang yang dijual penipu dan mengatakan bahwa si penjual adalah penipu. Setelah itu, terlihat si penjual atau penipu tersebut adalah Guy, si Guy yang membunuh dan menjual barang milik mahasiswa. Tiba-tiba, Guy menghubungi Sohyun untuk memperingatkan perbuatan Sohyun. Namun Sohyun yang sudah terlalu emosi langsung mengatakan bahwa dirinya sudah melapor polisi. Kemudian terlihat Guy langsung mencari identitas Sohyun dan meretas HP Sohyun. Di keesokan harinya, Sohyun di kantor sedang makan bersama Dal. Tiba-tiba ditelepon oleh beberapa orang tak dikenal. Lalu si penelepon mengatakan apakah benar Sohyun membagikan mesin cuci gratis. Mendengar itu, Sohyun sangat marah dan mengatakan bahwa ini adalah scam. Kemudian saat Sohyun baru pulang ke rumah, tiba-tiba merasa terganggu karena banyaknya pengantaran makanan untuknya. Padahal Sohyun sendiri tidak memesan makanan. Akhirnya Sohyun menempelkan potongan kertas di depan pintu rumahnya dengan keterangan bahwa Sohyun tidak memesan apa-apa. Setelah itu, Sohyun pergi ke kantor polisi untuk menceritakan apa yang terjadi pada Sohyun. Namun Detektif Na mengatakan untuk Sohyun tetap bersabar menunggu kasus ditangani. Di sisi lain, Detektif Jo mendatangi rumah si mahasiswa dan Detektif Jo bertanya kepada pemilik kos tentang keberadaan si mahasiswa. Karena detektif sendiri sedang menangani kasus kehilangan si mahasiswa, lalu pemilik kos mencoba menelepon nomor si mahasiswa tetapi tidak aktif. Kemudian setelah Detektif Jo pergi dan ke rumah Sohyun untuk melihat CCTV di apartemennya, namun setelah dilihat tak ada yang mencurigakan. Lalu tiba-tiba ada pengantar makanan lagi yang mengantar makanan untuk Sohyun dan membuat Sohyun menjadi marah. Kemudian terlihat Sohyun meyakinkan Detektif Jo bahwa dirinya sedang diteror. Melihat kejadian itu, Detektif Jo mulai menyelidiki kasus Sohyun dan menyuruh Sohyun untuk ganti nomor handphone saja. Setelah pulang dari kantor, di rumahnya Sohyun bertemu dengan seorang yang sedang mengganti CCTV. Lalu orang itu memberikan kartu namanya kepada Sohyun apabila suatu saat Sohyun butuh jasanya. Di malam harinya, Sohyun dibuat terkejut dengan seseorang yang membuka pintu rumahnya. Lalu setelah dilihat, seorang pria datang dari balik pintu dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang disuruh oleh pacarnya untuk menemani tidur Sohyun. Mendengar itu, sontak Sohyun sangat takut lalu menelpon polisi. Kemudian Guy mengirim pesan kepada Sohyun dan mengatakan bahwa Guy akan berhenti meneror Sohyun asalkan Sohyun mengirim uang 5 juta dalam waktu 5 menit. Tapi dalam waktu 5 menit Sohyun yang tidak mengirim uangnya. Lalu tiba-tiba datang lagi seorang pria yang berusaha masuk ke rumah Sohyun. Melihat itu, Sohyun hanya bisa menangis. Kemudian Detektif Do muncul menghajar pria tersebut. Lalu pria itu dibawa ke kantor polisi. Kemudian saat diinterogasi, pria tersebut mengaku disuruh menjadi pasangan tidur untuk Sohyun oleh seseorang. Kemudian Detektif Jo bersama Sohyun datang ke kos-kosan si mahasiswa didampingi oleh ibu kos. Dan saat pintu sudah terbuka, si ibu kos terkejut karena barang-barang si mahasiswa sudah tidak ada. Si ibu kos mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kalau si mahasiswa ini sudah pindah. Dan yang tersisa di sana hanyalah satu freezer saja.
Kemudian detektif Joe membukanya, yang lalu semua orang di situ terkejut karena melihat mayat si mahasiswa berada di dalam freezer. Dan semenjak itulah detektif Joe yakin bahwa pelaku yang membunuh dan meneror Sohyun adalah orang yang sama. Singkat cerita, detektif Joe yang didatangi oleh wanita bernama Hejin mengatakan bahwa dirinya diteror oleh seseorang setelah dirinya membeli barang bekas di situs tersebut. Ia juga menceritakan bahwa dirinya juga diteror soal makanan, dan Hejin juga mengatakan lagi bahwa ID dan profil orang itu di situs tersebut adalah palsu. Di keesokan harinya, Sohyun pergi meninggalkan rumah, dan petugas polisi yang berjaga di malam hari di depan rumah Sohyun juga ikut pergi dari situ. Namun saat Sohyun kembali pulang, ia terkejut melihat rumahnya berantakan, dan Sohyun merasa ada yang masuk ke dalam rumahnya untuk mandi dan makan di rumahnya. Lalu juga melihat komputernya telah diretas. Di sisi lain, detektif Na mengatakan kepada detektif Joe bahwa ada 6 kasus yang serupa dengan kasus Sohyun. Dan cerita berlanjut kepada Sohyun yang dihubungi oleh Guy. Guy sendiri meminta uang 10 juta kepada Sohyun agar tidak diteror lagi. Dan Guy meminta Sohyun untuk mematikan handphonenya. Kemudian ada detektif Joe yang sedang menunggu Sohyun di luar rumahnya, yang lalu tiba-tiba Guy memecahkan kaca mobil detektif Joe dan membiusnya hingga pingsan. Di sisi lain, detektif Na yang menemukan CCTV tentang petunjuk siapa sebenarnya Guy, karena selama ini tidak ada yang mengenali wajah Guy. Dan detektif Na pun terlihat menghubungi detektif Joe namun tidak diangkat. Scene kembali ke si Guy yang mendatangi rumah Sohyun. Lalu saat Guy ingin masuk, tiba-tiba datanglah Kim yang dari tadi menunggu Sohyun pulang. Kemudian Kim menegur Guy, lalu Guy langsung menikam Kim secara sadis. Tak lama kemudian, Sohyun kembali ke rumahnya. Lalu saat Sohyun tiduran di sofa, dan ia baru menyadari bahwa ada CCTV di rumahnya. Kemudian Sohyun sedang mencari keberadaan CCTV. Ia pun terkejut melihat Kim telah tewas di rumahnya. Dan saat itu juga Sohyun sadar bahwa Guy berada di rumah ini. Sohyun ingin mencoba kabur, namun Guy langsung membius Sohyun hingga pingsan. Sementara itu detektif Na berhasil menemukan keberadaan detektif Joe. Lalu detektif Na juga terlihat berlari ke rumah Sohyun yang nyatanya sudah dibawa oleh Guy dalam mobil. Kemudian detektif Na mengejarnya, dan tiba-tiba detektif Joe sadar lalu mengikuti mengejar mobil Guy dan Sohyun. Namun saat saling mengejar, ada satu insiden terjadi, yaitu mobil detektif Na dan mobil yang dikendarai Guy ditabrak truk hingga membuat mobil mereka terbalik. Dan terlihat Sohyun terbaring tak berdaya sementara Guy kabur. Kemudian detektif Na kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, detektif Joe mendapatkan kabar bahwa detektif Na telah meninggal. Lalu detektif Joe menemui Sohyun untuk mengajak Sohyun menangkap Guy, karena yang tahu wajahnya Guy hanyalah Sohyun. Setelah itu, saat Sohyun berada di kereta, ia mendengar orang lain di sampingnya sedang mengobrol. Mereka berkata bahwa ada barang murah di salah satu situs, dan orang itu mengatakan kalau penjualnya akan berimigrasi. Mendengar itu, Sohyun menjadi teringat ucapan Guy saat kecelakaan. Pada saat itu, Guy mengatakan ia akan datang lagi kepada Sohyun. Kemudian, akhirnya Sohyun, Dal, dan detektif Joe merencanakan sesuatu untuk bisa menjebak Guy, dan Sohyun akan membeli barang di situs tersebut memakai nama Dal. Dan terlihat beberapa kali Sohyun membeli barang di situs tersebut. Kemudian akhirnya di antara penjual lainnya, Sohyun berhasil bertemu dengan Guy. Pada saat itu, awalnya Guy tidak mengenali bahwa wanita yang dihadapannya adalah Sohyun. Lalu saat Guy ingin memperlihatkan barangnya kepada Sohyun, Sohyun beralasan sebelum membeli ingin mengecek terlebih dahulu di rumah. Kemudian Sohyun masuk ke dalam rumah, sementara Guy menunggu di luar rumah. Saat di dalam rumah, Sohyun menelepon detektif Joe, dan detektif Joe bergegas menuju Sohyun. Akan tetapi saat Sohyun akan mengecek keberadaan Guy, tiba-tiba Guy membius hingga Sohyun pingsan. Di sini terlihat Guy menyeret tubuh Sohyun. Kemudian Guy pergi untuk mengecek sesuatu. Namun saat kembali, Guy tidak menemukan Sohyun. Lalu Guy langsung mencari keberadaan Sohyun.
Sementara Sohyun bisa lolos karena ternyata hidungnya sudah terlebih dahulu dimasukkan sesuatu sehingga tidak menghirup obat bius. Gai akhirnya menemukan keberadaan Sohyun. Lalu saat ingin membunuh Sohyun, Sohyun mengatakan bahwa wajah Gai sudah tertangkap CCTV. Kemudian Detektif Jo datang menyerang Gai, lalu mereka pun berkelahi, dan saat Gai ingin membunuh, Sohyun datang menembakkan paku ke punggung Gai hingga Gai kesakitan. Saat dia membalikan badan ke arah Sohyun, tembakan pakunya habis, kemudian Gai langsung memukul Sohyun. Saat dia ingin membunuhnya, tiba-tiba Detektif Jo mendorong tubuhnya hingga jatuh keluar jendela. Dan di situ Gai mencoba menusuk Detektif Jo menggunakan pisau yang ada di tangannya, namun Sohyun langsung memegang tangan Gai sementara Detektif Jo membekap hidung Gai hingga tewas. Dan setelah melalui beberapa teror yang selama ini Sohyun alami, akhirnya Sohyun bisa menjalani hidup normal seperti semula. Dan film pun selesai.